Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tambahan ya. Ini video tambahan penjelasan mengenai struktur project dalam Android ataupun sedikit penjelasan tambahan mengenai alur kodenya tadi ya. Kode pada saat saya contohkan membuat aplikasi sederhana tadi hanya untuk satu plain text sama satu button sama satu text view ya, gimana kita mengambil nilai yang ada pada edit text-nya, kemudian kita menampilkannya dalam text view-nya tadi. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan alur dari kodenya tadi. Mungkin ada yang masih sama sekali belum pernah membuat aplikasi Android, mungkin agak sedikit kebingungan dari penjelasan yang agak loncat-loncat tadi ya, di mana penjelasannya memang waktunya mepet. Nah, saya tambahkan sedikit penjelasan mengenai alur dari eksekusi programnya tadi ya, eksekusi programnya. Nah, jadi seperti yang pernah kita atau yang sudah saya jelaskan tadi pada pertemuan online, jadi struktur project dari Android itu sebenarnya seperti ini ya. Nah, jadi ada dua folder lah yang ini yang cukup penting, nama struktur aplikasi kita apa gitu ya, yang pertama ya. Kemudian ada folder app sama folder dari Gradle-nya tadi ya. Nah, kemudian dalam folder app ini ada yang namanya folder source atau SRC, di mana dalamnya itu ada folder main. Folder main yang terdapat ada dua folder di sana, ada folder Java dan juga folder REST dan satu file Android manifest. Nah, ini adalah kedua folder dan satu file ini yang bakal sering kita berinteraksi ya pada saat kita membuat aplikasi Android nanti. Nah, pada saat kita memilih view tab-nya Android, nah itu kita dimudahkan ya, sehingga dimunculkan cuma folder tadi. Yang folder-folder yang lainnya itu di-hide agar kita lebih mudah aja sih menempatkan aplikasi file-file kita di kedua folder yang cukup penting ini. Yang manifest, yang Java, sama yang REST-nya tadi. Nah, kemudian di dalam REST-nya ini pertama ada namanya activity main.xml ya, di mana ini di file XML ini kita mendefinisikan apa komponen-komponen yang pengen kita tampilkan ke dalam UI kita ya, atau tampilan aplikasi Android-nya. Nah, tadi seperti contoh saya sudah mencontohkan bagaimana cara kita mendrag atau menambahkan ini ya, plain text atau edit text sama aja. Kemudian gimana kita agar tetap, karena kita menggunakan view groupnya ini masih constraint ya, masih constraint. Nanti saya bakal jelaskan lebih lanjut bagaimana apa itu constraint, apa itu linear layout dan lain sebagainya pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti sekarang kalian ini dulu deh, pahami dulu caranya gimana cara dia bisa tetap. Itu tinggal kita ini aja sebenarnya ya, tinggal drag sesuai tempat yang mana kalian pengenkan, kemudian gunakan tombol ini atau button infer constraint. Nah, jadi itu merupakan constraint otomatis yang bakal ini ya, menempatkan constraint-constraintnya di berbagai posisi secara otomatis, sehingga komponen ini posisinya pada saat dijalankan itu tidak berubah seperti yang tadi ya saya contohkan di awal. Itu kan semuanya agak numpuk di bagian di sebelah pojok kan kiri atasnya ini ya. Nah, kemudian semuanya sama nih, kita tekan yang button misalkan, kemudian kita bisa tambahkan juga infer constraint-nya, dan yang terakhir adalah yang hello world ini yang memang sudah otomatis tadi ya di awal. Boleh kalian tekan juga untuk yang infer constraint-nya. Nah, kenapa tampilan yang ini yang kita desain di activity.xml ini bisa muncul pada saat kita running di awal? Itu adalah karena kita sudah set konten layoutnya itu dalam main activity-nya ini ya, yang sudah tergenerate secara otomatis pada saat kita membuat project Android pertama kali tadi menggunakan Android Studio-nya. Nah, di dalam kelas main activity ini yang tergenerate otomatis tadi, kita mempunyai suatu kelas public yang tipenya public yang dengan nama main activity ya, di mana dia merupakan extend dari kelas app compact activity-nya ini. Nah, ini adalah kelas wajib kita extend kalau kita pengen membuat suatu activity ya, app compact.activity-nya. Nah, di dalam app compact activity ini kemudian ada suatu metode wajib yang kita harus override, yakni namanya metode onCreate. Nah, parameternya itu adalah bundle save instance dan state-nya. Nah, apa ini metode onCreate? Nanti kita bakal lebih bahas lebih jauhnya lagi ya pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya.
Hiraukan aja dulu ini. Ini memang ada otomatis nanti yang harus di override sama Androidnya atau pertama kali ya. Nah, jadi dalam folder ini itu ada set content view-nya. Nah, ini kita set mana tampilan yang pengen kita tampilkan untuk yang main activity ini ya. Main.activity atau halaman atau screen main activity ini. Kebetulan namanya adalah main activity. Nah, di sini kita kebetulan set content r.layout.activity.main-nya ya. Nah, ini makanya kita pilih yang kita set itu adalah yang activity main yang XML ini ke dalam main.activity-nya ya. Karena kebetulan kita juga memang cuma punya satu itu ya, cuma punya satu layout aja ya, ini activity main.xml-nya. Nah, oke. Nah, terus kemudian main activity ini adalah kelas atau yang bakal pertama kali dijalankan oleh aplikasi Android-nya pada saat kita running. Kenapa seperti itu? Karena tadi saya sudah jelaskan ya, karena settingannya itu adalah di dalam Android manifest.xml-nya itu kita pertama kali men-setting activity yakni main activity.main itu sebagai action main-nya ya, intent filter dari atau activity utamanya lah, bisa disebut activity utama yang bakal dijalankan pada saat aplikasinya itu pertama dijalankan. Nah, jadi alurnya adalah aplikasinya itu jalan, mengecek Android manifest-nya, terus dia ngecek mana activity yang bakal diset sebagai main-nya ya. Nah, sebagai action main-nya. Nah, ternyata dia main activity. Nah, kemudian dia nyari main activity-nya itu layout-nya itu apa atau content view-nya itu apa. Ternyata activity main. Nah, makanya inilah ditampilkan kemudian tampilan yang sudah kalian atau yang kita desain untuk pertama kali di bagian Android-nya. Oke, nah itu sedikit penjelasan mengenai alurnya ya. Alurnya mungkin masih ada yang bingung bagaimana alur dari penjelasannya tadi. Kemudian saya sedikit tambahkan mengenai penjelasan di main activity-nya ini ya. Jadi di main activity ini tadi kita menambahkan yang namanya event ini ya, button on button click ya. Jadi saat button di dalam layout XML tadi diklik, ini apa yang bakal dilakukan sama aplikasinya. Nah, itu adalah yang kita lakukan pada metode yang ini ya, metode on button click-nya ini. Kenapa ini bisa dibaca eventnya itu? Karena pada saat main activity-nya ini, pada di bagian XML button-nya ya, kalau kita lihat biar lebih gampang aja. Nah, kita set kan Android on click, pada saat dia diklik button-nya ini, dia bakal menjalankan fungsi yang namanya on button click yang ada di code Java-nya ya. Nah, yang bagian ini, dan bagian ini. Nah, kemudian yang kita lakukan di dalam button on click ini adalah untuk melakukan binding pertama ya, untuk binding antara XML yang kita desain atau komponen yang ada di bagian XML-nya dengan di Java-nya ya, di source code Java-nya. Yang di sini itu ada dua. Yang pertama itu edit text atau plain text tadi, sama yang text view-nya ya. Cara bindingnya itu adalah kita menggunakan yang namanya find view by ID-nya. Nah, find view by ID ini sebuah metode global yang selalu ada di dalam kelas activity ya, yang extend app compact activity. Jadi kita nggak perlu define lagi find view activity ini, dia otomatis sudah ada di dalam folder yang ini sih, kelas yang activity main-nya, sehingga kita bisa langsung panggil ya. Jadi kalian nggak perlu bingung main find view by ID ini metodenya dari mana? Yaitu asalnya dari ini ya, dari kelas activity-nya ya, fcompact.activity-nya ini. Nah, ini kalau kita klik dia langsung ke dalam kelas appcompact.java, letaknya find view by ID. Karena kita extend kelas ini, maka kelas kita juga memiliki metode yang sama, yang find view by ID-nya tadi. Nah, sudah tinggal kita binding find view by ID, kita pakai keyword R. Keyword R ini adalah ini ya untuk mengambil file-file atau membinding alamat file-file yang ada di resource-nya ini ya, resource-nya. Nah, kebetulan kita di dalam activity mail-nya tadi, kita sudah memberikan apa ID ya, ID kepada T input-nya ini, namanya itu adalah ET input. Nah, itu adalah yang kita gunakan untuk pas proses bindingnya. r.id.et input, kemudian kita simpan ke dalam variabel edit text dengan tipenya itu adalah edit text juga ya. Nah, kemudian kita binding HTV hasilnya. Hasilnya itu
Untuk kita simpan di bagian ininya ya, yang paling bawahnya ini ya, yang paling bawah hello world-nya ini, kemudian kita kasih nama id tv.hasil di sini. Nah, kita binding find view by id r.id.tvhasil. Kemudian kita simpan ke dalam variabel tv hasil dengan tipe text view di sana. Setelah kita lakukan binding, tinggal kita bikin aja logikanya. Pada saat dia sudah diklik, tinggal kita masukkan aja ya. Set text ini digunakan untuk melakukan set suatu teks ke dalam komponen TV hasilnya tadi ya. Kemudian kita gunakan set text, kita ambil teks yang ada di komponen edit text-nya tadi untuk ditampilkan ke dalam TV hasilnya tadi. Nah, itulah penyebab kenapa pada saat kita eh, masukkan suatu teks di sini di edit text-nya, kemudian kita klik button ini sehingga yang menyebabkan metode ini dieksekusi dan kemudian menampilkan hasil apa yang kita input di dalam edit text ini ke dalam text view-nya ini. Nah, kayak gitu ya. Sedikit penjelasan mengenai alur dari programnya lah, program dari Android-nya. Biar yang masih awam, yang sama sekali belum pernah mencoba ini ya, mencoba Android-nya tidak begitu bingung lah. Saya harapin sih bisa cukup membantu.